Pada hari ini, di tempat ini, Allah berjanji untuk membebaskan kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min ayyatilahu fi abadan minan nari min yaumin arafah." Tidaklah Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi ketika di padang Arafah. Tentu ampunan Allah tersebut bukan untuk semua orang, namun hanya untuk orang-orang pilihan. Lantas siapa yang dipilih oleh Allah untuk diampuni dosa-dosanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusul salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafil wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya duyufur rahman, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa a'malu sholihan wastanibul muharrati wal mudkhulullah fil ayyami ma'lumat washkuru wa aksiru talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarati wa basyiris sabirin. Al-ayat sadaqallah. Hadirin duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta hidayahnya, sehingga pada saat ini kita semuanya dapat memenuhi panggilan Allah, dapat memenuhi seruan Allah untuk bersama-sama menunaikan ibadah haji. Atas karunia Allah kita dipertemukan di tempat dan waktu yang mulia, di mana doa-doa kita dijagai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia bisa hadir di tempat ini. Betapa banyak orang yang menginginkan bisa hadir di tempat ini. Namun tidak semua orang yang sanggup dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita yang dipanggil oleh Allah, tentu ucapan yang paling pokok yang paling kita lantunkan adalah ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanah Arafah adalah tanah yang dilimpahkan, yang diimpikan oleh berjuta-juta umat Islam di penjuru dunia. Pada hari ini, di tempat ini, Allah berjanji untuk membebaskan kita dari api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min ayyatilahu fi abadan minan nari min yaumin arafah." Tidaklah Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi ketika di padang Arafah. Tentu ampunan Allah tersebut bukan untuk semua orang, namun hanya untuk orang-orang pilihan. Lantas siapa yang dipilih oleh Allah untuk diampuni dosa-dosanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi. "Man hajjal baita falam yarfus wa lam yarsu kharaja min dunubi kayawmi waladhu ummuhu." Orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka adalah orang-orang yang berhaji ke Baitullah dan tidak berbuat yang haram, tidak berbuat dosa. Niscaya dia akan dikeluarkan dari segala dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh sang ibunya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kesempatan yang lain, "Al-hajjatu mabruratun khairun minad dunya wa ma fiha wa hajjun mabruratun laisa laha jazaa'un illal jannah." Haji mabrur lebih baik dari dunia dan isinya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbana. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kehadiran kita di Arafah ini sesungguhnya mencerminkan perjalanan berpulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpulang kepada Zat yang Maha Mutlak. Berpulang adalah gerakan menuju kesempurnaan dan kebaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita kembali. Jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepulangan kita menuju Allah dalam proses haji bermula dari miqat. Di titik miqat, jamaah haji berganti pakaian. Mengapa harus berganti pakaian? Karena pakaian menutupi diri dan watak manusia. Pakaian melambangkan orang, desain dan mode. Pakaian melambangkan keinginan dan nafsu. Pakaian melahirkan status dan kelas. Pakaian menciptakan batas-batas palsu yang menyebabkan lahirnya posisi atas bawah. Bahkan perpecahan di antara sesama. Maka
gilirannya perpecahan akan melahirkan penindasan dan kezaliman. Dari sinilah lahir konsep aku. Identitas keakuan ini kemudian merasuk ke semua sisi kehidupan, sehingga orang menjadi egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Di titik mikot, pakaian kita tanggalkan, lalu kita kenakan kain kafan, sehelai kain putih yang sederhana. Pakaian inilah yang dikenakan oleh seluruh jemaah haji di seluruh penjuru dunia. Mereka yang hendak kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dikala itu laksana setitik air yang menetes di tengah samudera. Perbedaan itu lebur, keakuan dan kecenderungan yang mementingkan diri sendiri, semuanya ditanggalkan, dikubur di mikot. Di mikot inilah kita sebagai manusia diingatkan tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita sesungguhnya di dunia ini. Tuyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menanggalkan pakaian beserta semua atribut yang membedakan diri seseorang dengan yang lain, barulah kita boleh bergabung dengan orang banyak. Setiap orang meleburkan diri dan mengambil bentuk baru sebagai insan, sebagai manusia. Semua kecenderungan diri telah terkubur. Semua keakuan dan keangkuhan telah mati di mikot, dan kita lahir menjadi diri yang baru. Jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika keakuan dan keangkuhan telah terkubur, yang ada dan agung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita meneguhkan komitmen tauhid, yakni hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lenyapkan Tuhan-Tuhan di dalam diri dan di sekitar kita, baik dalam bentuk hawa nafsu dan godaan pesona duniawi. Tauhid ini akan melahirkan komitmen sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Sebelum mereka sampai di tempat yang dituju di Mina, iblis datang dalam wujud manusia menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istri dan putranya agar menghentikan niatnya. Namun dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim alaihissalam dan istri dan putranya tetap melaksanakan perintah itu. Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail lalu bersama-sama melempari iblis dengan batu kerikil yang kemudian diabadikan menjadi lemparan jamarah aqabah. Melontar jamarah mengingatkan jamaah haji bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia melakukan kebaikan. Inilah simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap setan sebagai simbol atas semua jenis-jenis kejahatan. Melontar juga mengisyaratkan tekad kuat untuk selalu sami'na wa ata'na, komitmen tauhid dan yang kokoh. Ketika telah menjadi kita, maka di sanalah kita menjadi umat yang satu. Inilah tergambar dalam ibadah tawaf yang menjadi gambaran dari persatuan umat tanpa tersekat oleh warna kulit, ras, dan suku. Di sanalah kita
melihat bahwa sesungguhnya ujung dari ibadah adalah memberikan kebahagiaan untuk sesama manusia. Pesan ini tampak jelas dalam khutbah wada yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas isma'u qawli wa aqimu ta'lamuna anna masjidu amrul muslim wa annal muslimina ikhwatun fala yuhillu li imri'i min akhihi illa ma Allahu amri bi nafsi minhu fala tudlamuna anfusakum Allahumma hal ballaghtu kullahu inna Allah qad harrama alaikum dima'akum wa amwalukum ila an tawaffakum ka hurmatil yaumikum hadza. Wahai manusia sekalian, dengarkan kataku ini dan perhatikan. Kamu akan mengerti bahwa setiap muslim adalah saudara muslim yang lain, dan kaum muslim semuanya bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu darah saudaranya kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya. Tuyubur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu sekali-kali menganiaya diri kamu sendiri. Ya Allah, sudah kusampaikan pesan ini kepada saudara-saudaraku. Hadirin tuyubur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada mereka bahwa darah dan harta kamu oleh Tuhan disucikan seperti hari ini yang suci, sampai masanya kamu sekalian bertemu dengan Tuhan. Tampak jelas bahwa pemabrukan tidak diukur dari amalan ritual, tetapi harus terwujud dalam kemabrukan sosial. Inilah yang disebut dengan haji yang mabrur. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fil hajj qala it'amul ta'am wa isfa'ul salat wa tuqrabul fatihul kalam. Dalam riwayat Jabir dikisahkan Rasulullah ditanya tentang pemabrukan haji. Beliau menjawab, pemabrukan haji adalah dengan memberi makan, menebarkan salam atau keselamatan dan ucapan yang baik. Intinya bahwa pemabrukan haji adalah perbuatan sosial kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehadiran kita di Arafah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa-doa kita dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita pada kesempatan ini kita berdoa untuk memohon kesembuhan, beristighfar, memohon ampunan agar kita disembuhkan dari sakit dan disucikan dari noda serta diampuni dari segala dosa. Semoga kita semua meraih kemakmuran haji kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita terlahir kembali menjadi pribadi yang soleh, memberi manfaat dan kebaikan untuk sesama, kapanpun dan dimanapun, kalau kita sudah mencapai derajat kemakmuran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu
العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر العظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والشتائم والبلاد ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر